Bab 2041, Makanan untuk Alam Semesta Ethereal. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat ini mereka bergabung dengan perintah Sulang. Pada saat ini, Sulang menguasai kekuatan dahsyat alam bayan, dan dia mungkin bisa mengalahkan Baitian. Hahaha, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Namun, aku harap kamu bisa lebih percaya diri. Denganku, Baitien Mas dapat dilenyapkan dengan mudah. Sulang menebak pikiran Hanli dan yang lainnya, dan tiba-tiba tertawa, nadanya penuh percaya diri. Melihat ini, Hanli dan yang lainnya merasa sedikit aneh, tetapi kejutan muncul. Melalui sikap orang-orang Wu, serta keajaiban Sulang yang dia alami, mereka telah memahami bahwa Sulang tidak sebanding dengan pembangkit tenaga listrik awal biasa. Sebenarnya, Sulang memang yakin untuk berurusan dengan Sekte Iblis Baitan. Karena tidak peduli seberapa aneh iblis surgawi ekstrateritorial itu juga ada dengan dupa. Selama itu adalah dupa, apakah Anda menyublimkan dupa atau tidak, itu semua adalah makanan dari alam semesta roh virtual. Tidak buruk, alam semesta ethereal adalah metode yang ingin digunakan Sulang untuk menghadapi setan Baiten. Hei, ada banyak monster ekstrateritorial, kan? Sekte setan Baitian sangat kuat, kan? Baiten sangat kuat, kan? Semua dari kalian akan menjadi makanan bagi alam semesta roh virtualku. Jejak niat membunuh dan jejak kegembiraan melintas di mata Sulang. Setan surgawi ekstrateritorial mulai terkumpul miliaran tahun yang lalu, dan sekarang aku tidak tahu berapa banyak, dan berapa banyak aspirasi dupa yang mereka bawa. Setelah semuanya ditelan, kunci yang menusuk hati pasti akan berhasil mengembun. Melalui kunci hati dapat berhasil mengembun. Lalu senjata ajaib apa yang harus aku kumpulkan selanjutnya? Agak sulit untuk memikirkannya, lupakan saja, tunggu sampai keinginan dupa cukup. Pokoknya, setelah kekuatan keinginan dupa dikumpulkan ke alam semesta roh virtual, ia tidak bisa lari. Pikiran gembira muncul di hati Sulang, dan senyum di wajahnya tumbuh. Saat ini, Yang Mulia Sulang, bagian depan adalah pintu masuk dunia kultivasi. Hanli tiba-tiba menunjuk ke sebuah dunia kecil di tepi menara 10.000 alam. Pintu masuknya ada di dunia kecil ini. Sulang mengangkat alisnya, apakah ini untuk mencegah musuh asing menyerbu? Ya, dunia kultivasi tampaknya menjadi dunia kecil yang independen. Tetapi semua dunia membentuk satu kesatuan lagi. Kita menggunakan dunia kecil ini sebagai pintu masuk dan keluar. Begitu invasi asing terjadi, segera hancurkan dunia kecil ini. Hubungan antara dunia luar dan dunia kultivasi akan sepenuhnya terisolasi. Hanli mengangguk dan berkata, itu saja, ayo, masuk. Sulang tersenyum dan mengendalikan Infinity untuk datang ke pintu masuk. Segera setelah itu, Hanli dan yang lainnya semua menembak bersama, membuka pintu masuk dan keluar dengan cara yang istimewa. Tiba-tiba, sebuah saluran ruang angkasa besar muncul di depan semua orang. Melalui saluran ruang angkasa, Sulang bahkan bisa melihat dunia di belakangnya. Segera, di bawah kendali Sulang, kapal Boundless berubah menjadi pita kecil dan langsung memasuki dunia kecil. Setelah memasuki dunia kecil, lorong di belakangnya ditutup. Semua orang tiba-tiba merasa tertekan. Itu seperti orang biasa yang memasuki ruang yang sangat kecil. Dan dunia kecil ini menggigil di bawah tekanan Infinity. Untungnya, makhluk-makhluk di dunia telah dipindahkan oleh Hanli dan yang lainnya, jika tidak, makhluk-makhluk di seluruh dunia akan langsung mati. Saat ini, sebagai impor dan ekspor dunia kultivasi, Sekte Iblis Baitian pasti akan memperhatikan di sini. Di dunia kecil ini, pasti ada iblis ekstrateritorial yang tersembunyi. Senyum sinis tersungging di sudut mulut Sulang, dan dia segera berkata kepada orang-orang, jika Anda memiliki sesuatu yang berhubungan dengan dupa, segera singkirkan. Pernyataan ini keluar, semua orang sedikit bingung. Mereka tidak tahu bahwa Sulang memiliki alam semesta Void Spirit. Namun, karena itu adalah perintah Sulang, semua orang tentu saja tidak berani untuk tidak patuh. Apapun yang melibatkan dupa segera dikumpulkan ke dalam alam semesta kehidupannya, dan kemudian dilaporkan kepada Sulang. Tunggu sampai semua orang dibersihkan. Alam semesta Void, buka. Dengan pikiran dalam Sulang, alam semesta roh virtual yang menyatu dengan lautan pengetahuan tiba-tiba menyebar tanpa terlihat dan tidak berwarna.
Dunia kecil ini sebagai saluran untuk kultivasi 10.000 alam sepenuhnya diselimuti oleh alam semesta roh virtual dalam sekejap, apa? Tidak, jangan bunuh aku, Sakit, sakit, tubuhku. Petik 2 petik 2. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya segera bergema di seluruh dunia kecil. Sejumlah besar kabut hitam naik dari bawah permukaan ruang. Monster humanoid berkabut hitam berjuang untuk terbang keluar, berteriak kesakitan. Ini adalah iblis luar angkasa. Hei, ada begitu banyak iblis luar angkasa yang mengintai di dunia ini, dan menyembah sekte iblis akan tahu persis di mana kita menunggu. Lihat, iblis luar angkasa ini berteriak dan menghilang, seolah-olah mereka ditelan oleh sesuatu yang lain. Ini pasti metode yang mulia Sulang. Setan luar angkasa itu berhubungan dengan dupa dan ditahan oleh metode tertentu yang mulia Sulang. Ya Tuhan, metode macam apa ini? Anda tidak dapat melihat fluktuasi energi sama sekali. Setan luar angkasa itu menghilang begitu saja. Yang mulia Sulang terlalu tangguh, dia memiliki kekuatan magis seperti itu. Petik 2 petik 2. Hanli dan yang lainnya menyaksikan dengan ngeri pada sejumlah besar iblis luar angkasa yang muncul dari dunia, dan mereka juga sangat terkejut. Iblis luar angkasa yang sangat sulit ini menghilang sepenuhnya dalam waktu singkat, hanya menyisakan jeritan menyedihkan yang tersisa di dunia, secara bertahap menghilang. Yah, tidak buruk. Iblis surgawi luar angkasa ini memiliki kemampuan merusak yang tak tertandingi bagi roh jiwa, dan mereka cocok dengan karakteristik kunci penusuk hati untuk menyiksa jiwa. Hehehehe, iblis luar angkasa, sungguh camilan yang lezat. Sulang tertawa dengan sangat puas, dan tawa itu membuat Hanli dan yang lainnya tercengang. Apa, iblis luar angkasa yang sangat sulit dan sangat jahat, di mata yang mulia Sulang, ternyata menjadi camilan yang lezat. Ini terlalu dibesar-besarkan. Iblis luar angkasa itu adalah monster aneh setelah sublimasi dupa negatif yang tak terhitung jumlahnya dan perubahan kualitatif. Bisakah mereka menjadi camilan yang lezat? Namun, yang mulia Sulang benar-benar makan dengan lezat. Apakah seleranya begitu berat? Dengan kata lain, yang mulia Sulang sebenarnya adalah iblis super, dan dia menyukai energi negatif ini. Banyak pikiran terlintas di benak Hanli dan yang lainnya. Ada rasa kagum yang kuat terhadap Sulang lagi. Saat ini, Hanli, Feng Tian, segera bawa aku ke dunia berikutnya, dan hancurkan dunia ini. Aku ingin memakan semua iblis surgawi ekstrateritorial di seluruh dunia kultivasi. Suara Sulang muncul di benak Hanli dan yang lainnya. Ya, yang mulia Sulang, Kaisar Agung yang tak terbatas. Hanli dan yang lainnya pulih dari banyak pikiran ngeri, dan Suan bahkan segera membuka saluran dunia ke dunia berikutnya. Sulang terbang ke saluran tersebut sambil mengendalikan yang tak terbatas. Hanli dan yang lainnya meluncurkan metode penghancuran diri yang telah ditetapkan sebelumnya, dan seluruh dunia musnah dalam sekejap. Segera setelah itu, kekuatan dunia yang aneh dan kuat menyelimuti dan menutup seluruh saluran dunia. Kekuatan ini adalah kekuatan seluruh dunia kultivasi yang mendekati 100 juta. Sejauh ini, kultivasi dunia sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Bahkan jika dibuka dari dalam keluar, dibutuhkan waktu berjam-jam bagi semua orang seperti Hanli untuk melakukannya. Saat ini, Sulang terbang ke dunia lain di keabadian. Dunia ini sangat luas, dan merupakan alam surga terbesar di alam kultivasi. Meskipun merupakan dunia terbesar di dunia kultivasi, ada planet kehidupan yang sangat luas yang tergantung di dalamnya. Namun luas permukaannya jauh lebih kecil daripada benua Tianmen, sekitar 1% dari benua klan Wu. Tentu saja, tanah dunia kultivasi tersebar di setiap miliar dunia. Total tanah semua dunia mungkin lebih besar dari daratan klan Wu. Namun dalam hal sumber daya, dunia kultivasi tidak sebaik benua penyihir. Lagi pula, benua penyihir adalah bagian dari dunia tanpa batas. Saat ini, Sulang sangat puas dengan pengaturan Hanli. Jika Anda memasuki dunia kecil, napas yang dilepaskan oleh angka tak terbatas secara tidak sengaja mungkin langsung membunuh seluruh dunia. Meskipun mereka semua adalah makhluk yang sangat lemah, di mata Sulang, mereka semua adalah makhluk di bawah komandonya. Saat ini, itu adalah alam Tianhan, jadi yang tak terbatas dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Dunia ini sangat besar. Karena keberadaan iblis surgawi ekstrateritorial, tidak ada seorang pun di alam Tianhan yang berani mempraktikkan cara dupa, tetapi lebih mudah bagi saya untuk melakukannya. Jejak kegembiraan muncul di wajah Sulang,
dan kemudian dia membuka alam semesta ethereal lagi. Alam semesta ethereal yang sangat besar telah berkembang pesat. Dengan peningkatan berkelanjutan dari basis kultivasi sulang, dan pengumpulan aspirasi dupa semakin banyak. Area alam semesta ethereal juga menjadi lebih besar. Ketika pertama kali dibuka, alam semesta ethereal hanya berukuran 1 miliar tahun cahaya, tetapi sekarang telah berkembang lebih dari 10 kali lipat. Alam semesta roh virtual sepenuhnya terungkap di alam Tianhan, dan segera mencakup area seluas puluhan miliar tahun cahaya. Area yang begitu besar setara dengan 1/10 dari alam Tianhan. Saat ini, alam semesta roh virtual menyebar, langsung menyerap semua kekuatan dupa dalam kisaran puluhan miliar tahun cahaya. Tidak peduli aspirasi dupa apapun, bahkan jejak emosi yang tumpah di udara oleh makhluk-makhluk itu semuanya diserap. Secara bersamaan, sejumlah besar iblis surgawi ekstrateritorial juga dipaksa keluar dari persembunyian oleh alam semesta ethereal milik Sulang, menantang asap hitam dan berteriak sangat menyedihkan. Kemudian dia ditelan oleh alam semesta ethereal tanpa perlawanan apapun. Dalam sekejap, setidaknya 1 triliun iblis surgawi ekstrateritorial ditelan oleh alam semesta ethereal, mengubahnya menjadi dupa dan aspirasi yang tak terhitung jumlahnya. Alam Tianhan kita telah menyembunyikan begitu banyak kekuatan dupa, yang benar-benar menakutkan. Ya, saya menunggu untuk mengetahui bahwa alam Tianhan memiliki jejak iblis surgawi ekstrateritorial, tetapi mereka sangat berhati-hati. Kami sama sekali tidak dapat mendeteksi jumlah yang akurat. Saya tidak menyangka jumlahnya begitu banyak. Untungnya, Yang Mulia Sulang turun, dan dengan mudah membersihkan iblis surgawi ekstrateritorial ini. Jika tidak, bahaya tersembunyi yang besar ini mungkin menjadi pukulan fatal bagi BAITIAN untuk mengalahkan kita. Terima kasih kepada Yang Mulia Sulang yang Agung. Petik 2. Petik 2. Hanli dan para kultivator tahap awal primordial menarik napas dingin, ketakutan yang kuat muncul di hati mereka, dan mereka segera digantikan oleh kebahagiaan. Tatapan mereka pada Sulang sudah penuh dengan pemujaan dan kekaguman yang kuat. Jelas Sulang sekali lagi meyakinkan mereka. Pada saat yang sama, para iblis luar angkasa yang selamat itu berteriak ngeri dan mulai berlarian. Ah, apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak dari jenis yang sama tiba-tiba mati? Iblis luar angkasa kita seharusnya adalah eksistensi abadi, bagaimana mungkin ia mati begitu rapuh? Sudah berakhir, kita pasti telah bertemu musuh bebuyutan, cepat, ayo lari. Petik 2. Petik 2. Setan surgawi ekstrateritorial yang tak terhitung jumlahnya mati-matian melarikan diri ke segala arah, tetapi mereka tidak memberikan pengaruh sama sekali. Semua klon Sulang dikirim, dan beberapa napas menyebar ke seluruh dunia. Kemanapun Sulang ingin pergi. Pengganti klon. Hati Sulang tergerak, dan dia segera bertukar posisi dengan klon. Cakupan alam semesta ethereal juga segera berubah, meliputi seluruh wilayah puluhan miliar tahun cahaya. Tiba-tiba, semua iblis luar angkasa di area tersebut, terlepas dari levelnya, semuanya berubah menjadi makanan alam semesta ethereal, berteriak dan dipulihkan menjadi kekuatan dupa yang tak terhitung jumlahnya. Pengganti klon. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan mengubah posisinya lagi, mengubah area puluhan miliar tahun cahaya itu lagi menjadi tempat perburuannya sendiri. Iblis luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan mereka semua mati secara tragis dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Kita telah menghabiskan waktu bertahun-tahun tata letak sebelum kita membedakan dan mengintai begitu banyak iblis luar angkasa. Keberadaan macam apa ini, dan mengapa ia dapat membunuh kita secara instan? Petik 2. Petik 2. Satu-satunya iblis surgawi ekstrateritorial yang tersisa telah ketakutan setengah mati, dan hatinya hancur. Dalam menghadapi kematian, mereka juga akan merasa panik dan putus asa. Mereka juga mencoba melarikan diri dengan segala cara. Tetapi tidak ada dari mereka yang dapat melarikan diri secara kebetulan. Setelah Sulang melakukan 10 transfer, seluruh alam Tianhan telah dikunjungi olehnya. Sejumlah besar iblis surgawi ekstrateritorial mati secara tragis di tangannya, mengubahnya menjadi makanan bagi alam semesta roh virtual. Untuk amannya, mari kita lakukan beberapa kali lagi. Sulang tersenyum sedikit dan terus menggunakan klon untuk mengirim dan mengganti, mengunjungi alam Tianhan ini lagi beberapa kali. Selama periode itu, saya menemukan beberapa ikan yang lolos dari jaring, yang semuanya berlevel tinggi dan cepat, dan mereka memberikan banyak kekuatan dupa. Bagus,
Kunci yang menusuk hati telah dipadatkan menjadi 90%, dan itu akan sepenuhnya terbentuk dengan sedikit lebih banyak. Sulang melihat sejumlah besar dupa dan aspirasi di alam semesta ethereal, dan tiba-tiba menjadi sangat bahagia bersamaan dengan itu. Semua iblis surgawi ekstrateritorial di seluruh alam Tianhan dibersihkan oleh Sulang. Semua makhluk yang tinggal di alam Tianhan merasa bahwa seluruh dunia tampak lebih cerah dan lebih nyaman. Saya akan menunggu untuk berterima kasih kepada Yang Mulia Sulang karena telah menghancurkan iblis surgawi ekstrateritorial dan menyelamatkan banyak makhluk di alam surgawi. Yang Mulia Sulang tidak terkalahkan dan akan bertahan selamanya. Yang Mulia Sulang, petik 2 petik 2. Hanli dan biksu lainnya sejak awal melihat bahwa alam Tianhan telah dibersihkan oleh Sulang, mereka bersyukur dan berlutut lagi. Disinilah mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan juga rumah mereka. Para pencuri yang telah bersembunyi di rumah selama bertahun-tahun disingkirkan, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Hahaha, iblis ekstrateritorial ini sangat berguna bagiku. Cepat, bawa aku ke dunia lain. Sulang tertawa, dan segera memerintahkan Hanli dan yang lainnya untuk menyerang dunia lain. Ya, Yang Mulia Sulang, Hanli dan yang lainnya tentu saja tidak bisa memintanya. Cepat buka lorong menuju alam abadi Tai. Sulang segera menggerakkan keabadian ke dunia. Alam abadi Tai adalah jenis dunia terbesar kecuali alam Tianhan, dan yang terkuat di dalamnya adalah biksu yang setara dengan kuasa Taichu. Skala dunia juga jauh lebih kecil daripada alam Tianhan. Dengan pikiran Sulang, alam semesta Void Spirit menyelimuti seluruh dunia, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan aspirasi dupa dihilangkan dan diserap. Selanjutnya, Sulang menjilat bibirnya dengan gembira dan memerintahkan Hanli. Ya, Hanli dan yang lainnya sibuk membuka saluran dunia berikutnya. Sulang terbang dengan kapal tanpa batas, dan terus menghancurkan iblis luar. Begitu maju mundur, Hanli dan yang lainnya telah sepenuhnya menjadi mesin yang membuka saluran dunia. Setiap kali mereka tiba di dunia, reaksi pertama mereka adalah membuka saluran dunia berikutnya. Karena Sulang benar-benar terlalu cepat untuk membersihkan iblis luar angkasa. Dunia dapat dibersihkan dalam sekejap. Bahkan, kemudian, Hanli dan yang lainnya membuka beberapa saluran dunia pada saat yang bersamaan. Sulang berdiri di salah satu dunia. Melalui saluran dunia, ratusan monster ekstrateritorial di dunia dapat dibersihkan secara instan. Tingkat efisiensi ini membuat Hanli dan anggota tim lainnya menundukkan kepala. Dan saat Sulang terus-menerus membersihkan iblis luar, kultivasi berada di suatu tempat di dunia iblis di 10.000 alam. Seluruh negeri itu penuh dengan biksu yang dirasuki oleh alien. Para biksu ini sangat jahat, membesarkan banyak sekali nyawa sebagai budak, sebagai alat untuk menghasilkan kekuatan dupa. Dan yang mereka butuhkan adalah hampir semua keinginan dupa negatif. Oleh karena itu, makhluk yang tak terhitung jumlahnya akan disiksa dengan brutal. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah Buddhisme Tianmi dengan wajah megahnya yang terkoyak. Di atas tanah yang penuh dosa ini, tergantung sepotong bangunan ungu hitam yang terdistorsi, tak berujung, sangat aneh. Sebuah bangunan miring-miring tertentu, seperti bangunan bergaya istana dengan bola-bola kertas kusut. Seorang pria aneh yang ditutupi garis-garis hitam membuka matanya dengan ngeri, pupilnya tiba-tiba menyusut dan gemetar gila-gilaan. Orang ini hanyalah awal dari alam Qian, yang menyembah surga dalam simbiosis dengan iblis di luar wilayah. Dia juga pemimpin sekte iblis BAITIEN hari ini. Apa-apaan itu? Mengapa aku bisa melenyapkan iblis ekstrateritorialku dalam sekejap? Lagi pula, itu dilenyapkan begitu cepat, puluhan napas, dan puluhan ribu iblis luar angkasa di dunia dibersihkan. Terus seperti ini, dan segera aku akan benar-benar kehilangan semua iblis luar angkasa. Tidak, iblis luar angkasa adalah fondasiku, aku tidak bisa kehilangan mereka. Leluhur iblis luar, kamu harus tahu apa itu, beritahu aku jika ada cara untuk menghentikannya. Petik 2 petik 2. Banyak pikiran ngeri muncul di hati Bai Tian. Dia sudah lama tidak mengenal emosi ini. Dia terus membuat bisikan yang luar biasa dan bertanya dengan panik ke arah lautan kesadarannya. Jika ada orang lain di sini, pasti kamu dapat menemukan bahwa lautan kesadarannya gelap gulita. Harus diketahui bahwa lautan kesadaran seniman bela diri itu terbuka dari kegelapan, dan di dalamnya adalah dunia yang terang. Tetapi laut kesadaran Bai Tian, mungkin karena jalan dupa yang aneh,
benar-benar berbeda dari seniman bela diri ortodoks dan di lautan pengetahuan yang gelap ini. Iblis humanoid, yang sangat besar di luar wilayah dan jiwa BAITIEN terjerat, hidup dan mati bersama. Iblis ekstrateritorial ini sangat kuat dan sangat tua. Itu adalah salah satu iblis ekstrateritorial terkuat yang ditinggalkan oleh roh iblis bawaan, dan disebut leluhur iblis ekstrateritorial oleh seluruh dunia kultivasi saat ini. Tetapi, itu juga penuh dengan kebingungan dan ketakutan saat ini. Harus diketahui bahwa itu adalah iblis ekstrateritorial yang ditinggalkan oleh iblis bawaan. Itu mewarisi sebagian dari informasi memori iblis bawaan. Bahkan memahami banyak hal sebelum pertempuran dunia tanpa batas. Namun, itu belum pernah mendengar tentang keberadaan yang tiba-tiba muncul dan mampu dengan gila menyapu bersih iblis surgawi di luar wilayah. Baitian, aku tidak tahu apa itu, mungkin hanya iblis bawaan yang mengetahuinya. Aku bisa merasakan bahwa keberadaan itu dengan sempurna menahan iblis ekstrateritorial kita, dan semua metodeku tidak akan berhasil untuknya. Leluhur iblis asing itu menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, satu-satunya pilihan kita adalah melarikan diri. Melarikan diri. Aku berdoa kepada Tuhan agar menghabiskan waktu yang tak terhitung jumlahnya dan upaya yang sungguh-sungguh untuk menyiapkan situasi yang mengejutkan, dan aku hendak membawa dunia kultivasi ke telapak tanganku, tetapi sekarang, biarkan aku menyerahkan semua pelarian itu. Aku tidak berdamai, tidak berdamai. Mata Baitian berwarna merah darah, jantusnya hampir terbelah, dan dia terus menggelengkan kepalanya seperti orang gila. Kita tidak punya pilihan. Keberadaan yang aneh dan kuat itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Leluhur iblis asing itu berkata dengan ketakutan, ayo melarikan diri, mari kita mencari perlindungan dari Tuan Iblis bawaan. Ah, melarikan diri, aku melarikan diri. Baitian tampaknya telah pingsan, berteriak liar untuk sementara waktu, dan segera berangkat untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa dunia saluran dari dunia kultivasi asli yang mengarah ke dunia luar telah dihancurkan. Tetapi dia memiliki cara lain untuk melarikan diri. Dia menghabiskan banyak waktu untuk membuatnya perlahan-lahan agar siap, tetapi dia tidak menyangka itu benar-benar berguna. Setelah mengambil keputusan, BAITIEN dengan cepat mengerahkan kekuatan di tangannya untuk menunda langkah Sulang dengan segala cara. Namun, dia sendiri bergerak cepat melewati dunia satu persatu, melarikan diri dengan gila-gilaan ke arah luar dunia kultivasi. Sisi lain, Sulang sudah menduga bahwa Baitian akan waspada. Oleh karena itu, ketika dia membersihkan iblis luar, dia secara sadar mendekati area inti pemujaan. Dan kecepatannya sangat cepat. Para biksu jahat yang dikirim oleh BAITIEN untuk menghalangi mereka sama sekali tidak dapat memainkan peran menghalangi. Bagaimanapun, Sulang mengendalikan Boundless, memiliki kekuatan tempur yang kuat setinggi Aetian Primordial Realm. Begitu kuat, belum lagi gerombolan pemuja Sekte Iblis. Bahkan jika pemimpin Sekte BAITIEN yang tinggal bersama leluhur iblis dari dunia luar datang sendiri, dia akan terbunuh. Dalam waktu singkat, Sulang mengendarai pesawat luar angkasa Boundless dan muncul di dunia iblis tingkat alam abadi Tai. Tempat ini disebut alam iblis BAITIEN, dan juga merupakan sarang inti sejati dari Sekte Iblis BAITIEN. Keberadaan aneh itu telah terbunuh. Lari, kita sama sekali tidak bisa menjadi lawan, lari. Tidak ada yang bisa bertahan hidup dari keberadaan pria itu, akhir kita ada di sini. Petik 2. Sejumlah besar biksu jahat yang tidak bertuhan semuanya diselimuti pesimisme, benar-benar kehilangan semua keberanian untuk melawan. Mereka melarikan diri dengan ngeri. Itu berubah menjadi pita yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi, terbang kemana-mana seperti lalat tanpa kepala. Saat berikutnya, mereka diselimuti oleh alam semesta etiril yang terus-menerus dibuka oleh Sulang. Para pembudidaya jahat ini mengolah cara dupa yang aneh, meskipun mereka memiliki tubuh fisik, mereka telah mengalami transformasi yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, mereka juga ditahan oleh alam semesta etiril. Pada saat ini, satu persatu, para biksu jahat yang diselimuti oleh alam semesta etiril meleleh seperti lilin, dan kemudian lebih seperti mendidih, mulai menguap. Rasa sakit yang tak berujung menyapu tubuh setiap biksu jahat. Tampaknya makhluk yang telah disiksa oleh mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah mengembalikan rasa sakit yang mereka derita. Hanya beberapa napas, para biksu jahat tak bertuhan yang kuat berubah menjadi tumpukan sampah hitam, yang memulihkan warna asli mereka sampah dan keinginan dupa yang terkandung dalam tubuh mereka.
serta iblis luar angkasa yang kuat yang hidup berdampingan dengan mereka, mereka semua telah ditelan oleh alam semesta ethereal milik Sulang. Bahkan jiwa mereka dilemparkan ke neraka penusuk hati, direduksi menjadi makhluk dupa yang memberikan aspirasi khusus. Baik dan jahat diberi pahala. Mereka biasa membesarkan makhluk cerdas yang tak terhitung jumlahnya sebagai alat, tetapi sekarang giliran mereka. Sekitar 3 menit kemudian, semua iblis luar angkasa dan biksu jahat di seluruh alam iblis Baitian akan mati. Tetapi makhluk-makhluk yang telah dipelihara dan disiksa tidak dapat kembali ke keadaan normal mereka. Ratusan juta triliun makhluk benar-benar mati rasa, sangat patuh, dan bahkan benar-benar kehilangan kesadaran diri mereka. Untuk makhluk-makhluk ini, Sulang telah berurusan dengan banyak hal sebelumnya, dan mereka semua menggunakan Mingguang 10,000 Realms untuk menaklukkan. Setidaknya, cahaya hangat Mingguang Myriad Realms akan menyembuhkan luka-luka makhluk yang tak terhitung jumlahnya, sehingga mereka tidak akan lagi menderita rasa sakit yang tak berujung. Berubah ke cara yang nyaman untuk terus mati rasa dan terus memberikan aspirasi dupa adalah akhir mereka saat ini. Ini hanya bisa disalahkan pada kehidupan mereka yang buruk. Namun, sebagian besar makhluk ini sedang dalam tahap kultivasi dan akan segera mati. Pada saat itu, ia akan terlahir kembali melalui reinkarnasi Sulang dan menjadi makhluk cerdas yang normal. Dengan lambaian tangannya, ia menempatkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya ini ke dalam dunia yang jarang penduduknya di dinding kristal dasar. Tatapan Sulang jatuh pada istana yang terus-menerus terpelintir. Itu sarang iblis Baitian. Orang-orang di dalam sudah melarikan diri, tetapi tidak masalah, tidak ada yang bisa lolos dari pelacakanku. Dengan bunyi klik di sudut mulut Sulang, ia mengirimkan sejumlah besar pesawat layang terbang pemburu harta karun, dan segera menangkap napas menyembah surga. Segera setelah itu, sejumlah besar pesawat terbang pemburu harta karun yang terbang ke arah yang sama mengejar mereka, dan mereka segera berhenti di penghalang dunia. Apakah ini akan pergi ke dunia lain? Apakah kau ingin mengintip-intip bersamaku di alam kultivasi? Tidak ada gunanya untuk tetap ingin menyerahkan segalanya dan melarikan diri dari alam kultivasi. Sulang tersenyum dingin, dan segera melambaikan tangannya dan menunjukkan cara spasial yang mengerikan, dengan paksa merobek penghalang dunia untuk membentuk saluran. Hanli dan yang lainnya tidak memiliki kendali atas dunia-dunia ini, dan tanpa saluran dunia yang telah diatur sebelumnya, mereka hanya dapat menggunakan kekuatan kasar. Setelah merobek saluran dunia, pesawat layang pemburu harta karun itu terbang menuju ke dunia seberang terlebih dahulu. Para biksu jahat di dunia ini seharusnya diperintah dan ditipu oleh Baitian, dan tidak mengerti kekuatan Sulang, jadi dia berani berkumpul bersama untuk membentuk garis pertahanan. Namun, garis pertahanan mereka sama sekali tidak berguna. Saat ini, tak terhitung banyaknya pemburu harta karun yang terbang ke dunia ini. Para biksu jahat itu segera melancarkan serangan. Namun, bahkan jika beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tertinggi menyerang pada saat yang sama, mereka tidak dapat melukai sehelai rambut pun dari pesawat layang pemburu harta karun. Apa ini? Mengapa mereka tidak bisa melukai mereka? Kita adalah kekuatan besar dari negeri dongeng Gyoktai, kita tidak dapat melukai sedikit pun, bagaimana ini mungkin? Tuan Baitian menipu kita, hal-hal ini bukanlah sesuatu yang dapat kita lawan. Petik 2. Petik 2. Para biksu jahat itu ketakutan oleh fitur anti cedera dari pesawat layang pemburu harta karun. Saat ini, napas teror yang tak tertandingi datang. Tetapi Sulanglah yang mendorong Infinity ke dunia ini. Sudah berakhir, napas yang begitu kuat bahkan lebih mengerikan daripada Lord Baitian. Keberadaan yang begitu mengerikan telah muncul di dunia kultivasi. Petik 2. Petik 2. Melihat Sulang mengemudikan kapal tanpa batas, satu persatu Siesiu sangat takut hingga hati dan kantong empedunya terbelah. Segera setelah itu, ada rasa sakit yang sangat parah di tubuh mereka, dan Lin dan yang lainnya berteriak kesakitan. Di bawah pengaruh alam semesta roh virtual, semua biksu jahat ini meleleh dan berubah menjadi bajingan. Bersamaan dengan itu, pesawat layang terbang pemburu harta karun sekali lagi berkumpul di suatu tempat di penghalang dunia. Sulang menggunakan Mingguang untuk menaklukkan makhluk yang masih hidup di dunia. Kemudian dia mengendarai Infinity untuk terbang, merobek saluran dengan cara spasial yang sama, dan terus mengejarnya. Waktu berlalu dengan lambat, Sulang melewati satu dunia iblis, memusnahkan biksu jahat yang tak terhitung jumlahnya,
dan mengumpulkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya ke dalam dunia dinding kristalnya secara bertahap. Dunia semakin mengecil, dan secara bertahap tidak dapat menampung keberadaan keabadian. Mengusir keabadian secara paksa untuk menerobos masuk hanya akan membunuh semua makhluk di dunia. Sulang hanya memasukkan keabadian ke dalam alam semesta dantian, dan kemudian terus mengejarnya. Biksu Hanli dan yang lainnya serta klan Wu Yinghua dan yang lainnya, bersama dengan keabadian, dapat memasuki alam semesta dantian Sulang bersama-sama dan melihat bintang biru dan matahari dan bulan. Tiba-tiba, semua orang terkejut. Di mana tempat ini? Mengapa aturannya begitu jelas? Berkultivasi di sini, memahami aturan dan jalan besar, pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Saya ingat, ini adalah karakteristik dari fragmen inti legendaris alam tak terbatas. Ini adalah fragmen inti alam tak terbatas. Lihatlah matahari itu adalah matahari sungguhan, bukan bola api besar. Itu memang Yang Mulia Sulang, yang memiliki fragmen inti alam tak terbatas. Yang Mulia Sulang adalah putra alam semesta, harapan tak terbatas untuk pemulihan alam semesta. Petik 2. Semua orang berbicara dengan ngeri, dan segera menunjukkan kegembiraan. Hanli dan biksu lainnya di alam primordial, setelah melihat pecahan inti alam infinity, sekali lagi menunjukkan banyak rasa hormat kepada Sulang. Meskipun mereka belum melihat internet transmisi spiritual di benua surgawi berkabut, dan gedung pertukaran di dunia fuse. Tetapi mereka juga sepenuhnya setia kepada Sulang. Bahkan jika harus mati demi Sulang, mereka bisa melakukannya. Waktu berlalu lagi, Sulang bolak-balik melalui dunia kecil dan secara bertahap tiba di dunia fana yang sangat tandus. Di sini, apakah saluran ciptaan BAITIEN sendiri ke dunia luar? Dunia ini terlihat sangat normal, bahkan tidak ada iblis ekstrateritorial, penyamarannya sangat bagus. Sulang menatap dunia fana biasa di depannya, dengan seringai di sudut mulutnya. Di antara dunia kultivasi, dunia fana memiliki jumlah terbesar. Terutama dunia kecil di dasar alam 10.000 kultivasi, jumlahnya tidak terhitung banyaknya. Untuk menemukan saluran eksternal yang dibuat oleh BAITIAN dari dunia-dunia ini, kebanyakan orang tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Namun, Sulang memiliki pemandu terbang berburu harta karun dengan fungsi Sol, dan ia menemukannya dengan mudah. Dewa Bai, kau pasti tidak pernah mengira aku bisa menyusul secepat ini. Sudut mulut Sulang berkedut, melambaikan makhluk yang tak terhitung jumlahnya ke dunia dinding kristal. Segera setelah itu, Sulang sekali lagi melepaskan infinity dari alam semesta dantian. Gemuruh, napas yang sangat mengerikan datang. Seluruh dunia bergetar hebat, seperti bangunan berbahaya yang diguncang gempa bumi, hampir runtuh. Usir aku. Sulang muncul di infinity dalam sekejap, menampilkan sarana spasial alam primordial Bayan. Waktu instan, dunia kecil ini dilindungi oleh kekuatan dunia kultivasi, banyak retakan segera muncul. Di antara mereka, tempat berkumpulnya glider terbang pemburu harta karun adalah retakan terbesar. Itu awalnya adalah saluran yang dibuka oleh Bai Tian. Pergi. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, dan segera mendorong infinity untuk keluar dari celah di penghalang dunia, sekali lagi melarikan diri dari alam kultivasi, dan kembali ke kehampaan alam semesta yang tak terbatas. Mencicit, glider terbang pemburu harta karun terbang ke arah yang sama, mencicit dengan kegembiraan di mulut mereka, jelas bahwa mereka menemukan jejak yang ditinggalkan oleh BAITIEN. Hei, lihat seberapa jauh kamu bisa melarikan diri. Sulang tersenyum dingin dan segera mengirim klon untuk mengejar dengan panik. Pada saat yang sama, jumlah yang tak terbatas, Hanli dan yang lainnya terkejut, karena mereka menemukan bahwa level kultivasi Sulang hanya di ranah pengembangan kedua. Meskipun kekuatan tempur mencapai ranah pengembangan keempat, ranah kultivasi ini benar-benar rendah. Ini tidak sama dengan yang mereka bayangkan bahwa Sulang adalah seorang pejuang yang sangat kuat. Namun, Yinghua segera memberitahu mereka berita yang luar biasa. Itu hanya 2 atau 3 hari setelah Sulang menerobos alam awal primordial. Mata Hanli dan yang lainnya hampir jatuh di tempat. Hanya 2 atau 3 hari setelah menerobos alam awal primordial, dia langsung menerobos ke alam generasi kedua, dan kemudian memiliki kekuatan tempur alam generasi keempat. Ini terlalu dibesar-besarkan. Namun, Hanli dan yang lainnya tahu bahwa Yinghua adalah orang yang tidak berbohong, yang berarti bahwa Sulang memang meningkatkan basis kultivasinya dalam waktu singkat.
Dan itu akan terus meroket. Tidak heran Yingwadu begitu hormat dan patuh. Ternyata Yang Mulia Sulang memiliki potensi yang mengerikan. Yang Mulia Sulang jelas merupakan bahan untuk menjadi kekuatan abadi. Petik 2. Hanli dan yang lainnya berpikir demikian, dan kegembiraan berangsur-angsur muncul di hati mereka. Mereka juga melihat harapan cerah seperti Jiang Wenzheng dan yang lainnya sebelumnya segera setelah itu. Sulang mengendarai Infinity, tidak hanya berganti posisi dengan klon, dan mengejar Bai Tian dengan panik. Tetapi, Bai Tian telah melarikan diri ke arah yang sama. Dia melarikan diri dengan sengaja, tidak seperti lalat tanpa kepala. Doa ini pasti mencari pendukungnya. Sulang menyadari anomali dalam pelarian Bai Tian, dan matanya berbinar. Baitien adalah orang kuat yang tinggal bersama para leluhur iblis di luar wilayah. Dan para leluhur iblis luar adalah makhluk aneh yang ditinggalkan oleh iblis bawaan. Itu jelas, Baitien akan mencari perlindungan dari iblis bawaan. Iblis bawaan, bisa disebut bawaan, kehidupan bertahan hidup pasti sangat panjang. Dan iblis ekstrateritorial yang ditinggalkan oleh iblis bawaan dapat meninggalkan bekas di inti dunia tanpa batas, yang cukup untuk menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Mungkin, dia adalah keadaan setengah langkah abadi, mungkin. Ketika Sulang memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menjadi waspada. Namun, dia tidak berniat melepaskan biat. Sebaliknya, Sulang ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana iblis bawaan itu ada. Tidak peduli bagaimana, iblis bawaan pastilah makhluk yang kuat di alam semesta yang tak terbatas. Selama itu adalah orang yang kuat di alam semesta yang tak terbatas, tujuan Sulang adalah berjuang untuk penerimaan dan penyatuan. Meskipun iblis bawaan kemungkinan besar adalah makhluk yang kejam dan sangat berbahaya, Sulang tetap ingin melihatnya. Oleh karena itu, Sulang terus mengejar ke depan. Agar dapat melihat iblis bawaan dengan lancar, Sulang sengaja mengendalikan kecepatan pengiriman klon. Bagaimanapun, jangkauan deteksi roh klon belum mencapai level Qian Taichu. Ketika avatar menemukan Bai Tian pasti akan dapat melihat avatar Sulang, sehingga akan mengejutkan ular itu. Bagaimanapun, menurut kecepatan Infinity, Sulang mungkin juga bisa menebak kecepatan melarikan diri Bai Tian, sehingga jaraknya tidak akan terlalu jauh. Waktu berlalu dengan lambat, Sulang mengendarai Boundless, tidak tahu berapa banyak jarak yang telah dilintasi kekosongan itu. Bahkan berlatih buku latihan, Ding, World Heavenly Witch Fulcrum, telah mencapai level dasar. Disertai dengan munculnya perintah sistem, banyak makna mendalam muncul di benak Sulang. Itu membuatnya benar-benar menguasai teknik berharga yang mewujudkan kebijaksanaan agung klan Wu. World Heavenly Witch Fulcrum. Dengan Fulcrum, gunakan tuas untuk menampilkan kekuatan yang tak terduga. Saat ini Wu Yin memiliki kekuatan tempur yang dahsyat di ranah Taichu Bayan. Setelah menggunakan tuas tumpu, kekuatannya dapat meningkat puluhan kali lipat, dan kekuatan tempur konvensional hampir dapat mencapai jarak yang tak terbatas ke ranah Taichu Jiuyan. Itu layak menjadi metode latihan yang terlalu mendasar yang paling disayangi oleh klan Wu. Itu jauh lebih berguna daripada latihan biasa. Namun, tuas tidak bekerja untuk aturan waktu, jika tidak, itu akan terlalu tidak normal. Sulang merasakan makna mendalam yang baru di benaknya, dan sudut mulutnya secara bertahap menguraikan senyum cerah. Segera setelah itu, matanya melihat latihan Taichu lainnya. Jumlah fungsi pemberdayaan satu kunci akan segera disegarkan. Kali ini, aku akan berlatih kembali universal ke satu gambar, dan meneruskannya kepada bawahannya pada saat itu, dan itu pasti akan meningkatkan kekuatan tempur keabadian. Sulang mengangguk sedikit. Sebelumnya, dia menanamkan latihan, basis kultivasi, dan aturan untuk rekan dan bawahannya untuk tujuan hadiah. Hadiahnya adalah kesetiaan para bawahan. Pada saat ini, Infinity dapat menggunakan kekuatan tempur rekan dan bawahannya secara ekstrim. Meningkatkan kekuatan rekan dan bawahannya setara dengan meningkatkan kekuatan tempur Sulang sendiri. Apa yang diperolehnya bukan hanya kesetiaan, tetapi juga kekuatan yang solid. Setelah membuat keputusan, sistem, aktifkan fungsi, 9 hati menjadi 1, dan latih Yuhua menjadi 1 gambar. Mengikuti instruksi Sulang, penjahat seni bela diri menjadi sibuk. Segera setelah latihan ditempatkan, pada saat ini, Sulang tiba-tiba merasakan sedikit tekanan. Itu bisa membuatku stres.
Aku khawatir itu sudah dekat dengan tempat di mana iblis bawaan berada. Aku tidak tahu seberapa kuat iblis bawaan itu, bahkan aku bisa merasakan tekanan ketika aku tinggal di Infinity. Mata Sulang memadat dan pupilnya sedikit menyusut bersamaan dengan itu. Yinghua, Han Li, dan yang lainnya juga merasakan sedikit tekanan. Dan saat Infinity terus maju, tekanannya meningkat. Sulang dapat berspekulasi bahwa tujuannya adalah iblis bawaan melalui jalur pelarian Baitian, dan Yinghua serta yang lainnya juga dapat berspekulasi. Pada saat ini, dia merasakan tekanan dari iblis bawaan, dan dia sedikit terkejut. Yang Mulia Sulang, saya khawatir kita sudah dekat dengan tempat iblis bawaan berada. Yang Mulia Sulang, saya tidak tahu seberapa kuat iblis bawaan itu. Demi keselamatan Anda, mari kita berhenti mengejarnya. Ya, kita bisa mengusir Baitian saja. Petik 2 petik 2. Yinghua, Han Li, dan yang lainnya saling membujuk. Meskipun mereka juga tahu bahwa melepaskan Baitien berarti melepaskan harimau itu dan kembali ke gunung, itu akan meninggalkan bahaya tersembunyi yang besar, jadi mereka sangat tidak mau memancing dan melarikan diri. Namun mengingat ketidaktahuan iblis bawaan itu, kekuatannya hampir tak terbayangkan. Mereka masih percaya bahwa harapan untuk melestarikan dunia Sulang yang tak terbatas adalah yang paling penting. Namun, Sulang tidak khawatir tentang keselamatannya. Karena dia sekarang memiliki 49 nyawa, bahkan lebih baik daripada Kontra yang hanya memiliki 30 nyawa. Ini masih menakutkan, semuanya. Saya benar-benar yakin bahwa hidup saya tidak akan dalam bahaya. Itu belum tentu untuk Anda. Sekarang setelah saya menempatkan keabadian di alam semesta kehidupan, Anda dapat menunggu kabar baik dengan tenang. Sulang tersenyum tipis, dan berkata dengan percaya diri. Apa, Yang Mulia Sulang? Ini bukan lelucon. Dengan yang tak terbatas, kita dapat memiliki kekuatan tahap primordial 8 yan. Jika Anda membawa yang tak terbatas ke alam semesta kehidupan, kekuatan yang dapat Anda kendalikan akan sangat berkurang. Yang Mulia Sulang, jika Anda ingin melanjutkan, pastikan untuk membawa saya. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan pernah menyesalinya. Ya, Yang Mulia Sulang, saya akan menunggu untuk mengikuti jejak Anda dengan saksama. Jika Anda tidak mundur, kami tidak akan mundur. Petik 2 petik 2. Yinghua dan yang lainnya sangat terkejut pada awalnya, lalu satu demi satu dengan bersemangat menyatakan bahwa mereka akan selalu berdiri bersama Sulang, dan tidak rela membiarkan Sulang pergi sendiri. Tetapi, itu saja, apapun yang tidak aku tarik, kamu tidak akan menarik. Aku masih tidak tidur dengan bulan, aku tidak tidur. Sulang melambaikan tangannya, dan membawa Infinity ke alam semesta dan Tian bersama semua orang, beri aku lebih tenang. Segera setelah itu, Sulang terus bergerak maju di bawah tekanan yang tak terlihat. Di alam semesta yang luas, Yinghua dan yang lainnya mendesah dengan sangat kesal. Mereka kesal karena mereka tidak cukup kuat untuk membantu Sulang. Jika mereka cukup kuat, Sulang tidak harus berpetualang sendirian. Yang Mulia Sulang, jangan ada hubungannya denganmu. Kamu adalah harapan terakhir alam semesta yang tak terbatas, kamu harus aman dan sehat. Yang Mulia Sulang berkata dia memiliki keyakinan penuh. Aku mempercayainya, tetapi aku tetap tidak ingin dia mengambil risiko sendirian. Aku masih terlalu lemah. Setelah kembali ke benua Tianmen kali ini, aku harus menerobos ke alam bayan. Petik 2 petik 2. Berbagai pikiran muncul di hati setiap orang. Pada saat yang sama, saat terbang ke depan, Sulang akan membuat avatar kembar menggunakan klon Baiying untuk menjadi 100 klon. Segera setelah itu, dia mengirim klon untuk menjelajahi jalan di depan. Dengan avatar yang dikirim berulang kali, avatar Baiying ini berada di bawah tekanan yang meningkat. Jarak ke iblis bawaan semakin dekat. Tiba-tiba, di kehampaan yang tak terbatas, bayangan yang sangat menakutkan muncul. Bayangan hitam ini menakutkan, bagaikan matahari hitam yang diperbesar berkali-kali lipat. Di bawah permukaannya yang hitam, garis-garis merah darah sesekali akan muncul, yang sangat meresap. Ini adalah iblis bawaan. Namun, dia tidak bergerak saat ini, dan tampak tertidur. Pada saat yang sama, sosok yang terbang perlahan muncul dalam jangkauan deteksi pikiran ilahi avatar. Lihatlah lebih dekat, itu adalah seorang biksu. Itu Baitian. Benar saja, dia datang untuk mencari iblis bawaan, mencari perlindungan. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan senyum tipis,
dan membuka panel atribut Bai Tian. Namun, melihat bahwa orang ini ternyata adalah alam kian sejak awal, dan kekuatan tempurnya telah melampaui Han Li dan Yinghua, itu sangat menakutkan. Namun, Su Lang tidak takut, karena dia adalah seorang biksu yang hidup dalam simbiosis dengan iblis luar saat ini. Bai Tian juga menemukan keberadaan klon Su Lang melalui pikiran spiritualnya sendiri. Bagaimana mungkin ada orang di sini? Dan sepertinya itu adalah prajurit yang dikabarkan, orang luar. Mungkinkah ini adalah entry sebelumnya ke ranah kultivasi dari dunia luar untuk membantu Han Li dan yang lainnya dengan panik membersihkan keberadaan iblis ekstrateritorial? Tapi, mengapa kultivasinya begitu rendah? Aura di tubuhnya hanya pada level awal perdana Sanyan. Petik 2 petik 2. Bai Tian tercengang melihat klon Su Lang. Dalam harapannya, Su Lang mampu membunuh iblis surgawi ekstrateritorialnya yang tak terhitung jumlahnya dengan begitu mudah. Itu benar-benar kekuatan yang sangat menakutkan. Dia diperkirakan sebagai yang terkuat di Jiuyan. Tidak peduli seberapa buruknya, Bayan Taichu terkuat. Namun, yang muncul di depannya sekarang hanyalah Taichu lemah tingkat Sanyan. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di benak Bai Tian seperti kilat. Hei, apa yang terjadi? Mungkinkah ini klonnya? Ya, ini pasti kloningannya. Sial, makhluk itu mengejar ke sini. Untungnya, tempat ini tidak jauh dari Lord Inate Demon. Jika dia berani mengejarnya, aku jamin dia pasti akan mati. Petik 2 petik 2. Ada kepanikan di hati Bai Lian, dan dia perlahan-lahan menjadi tenang. Kemudian sambil mencibir, tanpa melihat kloning Su Lang, dia terus terbang ke arah iblis bawaan. Selama penerbangan, Bai Tian menemukan bahwa kloning Su Lang sama sekali tidak bergerak, dan dia sedikit terkejut. Apakah dia takut? Ya, menghadapi iblis bawaan, dia seharusnya tidak berani mengejar. Bai Tian menatap avatar Su Lang dengan dingin, lalu mendengus dingin, dan terus terbang menuju kejauhan. Dia tidak tahu, Su Lang tidak punya waktu untuk mengawasinya saat ini, karena dia sedang memeriksa panel atribut iblis bawaan. Nama, memakan kejahatan, ras iblis bawaan, level kualifikasi, bawaan, level alam, setengah langkah keabadian, level serangan, setengah langkah abadi, level pertahanan, setengah langkah abadi, level senva, setengah langkah abadi, level daya tahan, setengah langkah abadi, level roh, alam nirwana murni, kuasai latihan, melahap hati roh jahat Taichu, pendirian melintasi ruang dan waktu Taichu, pendirian. Itu benar-benar iblis bawaan, setengah langkah keberadaan mengerikan dari alam abadi. Apa yang terjadi dengan tingkat kualifikasi ini? Kualifikasi tingkat bawaan, kualifikasi yang bahkan lebih kuat daripada yang tak tertandingi. Meskipun dia hanya memiliki 2 latihan, keduanya berada di tingkat dasar. Itu seharusnya ciptaannya sendiri. Iblis bawaan, kualifikasi bawaan, ciptakan teknikmu sendiri. Mungkinkah dia adalah keberadaan aneh tempat alam semesta lahir, dan dia memiliki bakat bawaan? Alam tanpa batas memiliki era prasejarah, dan istilah bawaan umumnya digunakan pada 3000 dewa iblis bawaan dan sejumlah besar harta bawaan. Mungkinkah iblis bawaan ini terkait dengan 3000 dewa iblis bawaan yang legendaris? Berbagai pikiran melintas di benak Su Lang, dan jejak keterkejutan muncul di matanya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa BAITIEN telah menghilang dalam kesadaran ilahi klon tersebut. Aku akan membicarakan ini sebelum aku memecahkan umpan ini. Su Lang memikirkannya, dan segera menggunakan fungsi penggantian klon. Lalu, Bai Tian tiba-tiba merasa berada dalam jangkauan deteksi kesadaran ilahi. Taichu Sanyan yang lemah dan kecil itu tiba-tiba menjadi lebih kuat, mencapai level Xian. Ada apa? Bagaimana klon itu bisa tiba-tiba berubah dari Taichu Sanyan menjadi Taichu Xian? Apakah dia menggunakan teknik rahasia? Tetapi bahkan jika dia menggunakan teknik rahasia, dia tidak dapat menyakitiku. Mengapa dia membiarkan klon itu melakukan ini? Itu tidak dapat menyakitiku sama sekali. Bai Lian mengerutkan kening karena terkejut, dan kemudian terus terbang maju dengan keraguan. Tidak peduli apapun, lebih aman berada di dekat iblis bawaan. Namun, dia tidak tahu, klon yang lebih kuat itu tidak menggunakan teknik rahasia. Itu hanya mengubah orang, berubah dari klon menjadi dewa Su Lang. Bai Tian hanya mematahkan kepalanya, dan dia tidak menyangka pembangkit tenaga listrik yang mengerikan yang dia harapkan hanya memiliki kekuatan tahap awal primordial Xian.